Nah ini mungkin ada catatan beberapa yang saya terima dari pengawas. Tentu saja nanti tanya jawab juga ada, tapi saya akan sampaikan sekilas saja. Dalam penyelenggaraan pemilu ini jangan melanggar ya, jangan melanggar hal-hal yang nantinya membuat PSU. PSU, ada yang tahu PSU? Jadi pemilihan suara ulang. Jadi kalau PSU ini kita rugi. Karena rugi, ini KPPS yang contoh di TPS Domba ini ada satu TPS petugasnya 7 dan 2 Dimas itu akan mengulang tanpa diberikan anggaran, baik anggaran makmum, anggaran honor, anggaran akomodasi lainnya, ATK dan sebagainya, tidak ada. Jadi itu harus tanggung jawab karena ikut dari 1 bulan tadi. Jadi jangan sampai ya rugi. Kalau nggak melaksanakan, Anda dituntut secara hukum. Misalkan kabur, nggak tanggung jawab, akan dicatat, akan dikejar. Karena PSU itu sorotannya senasional. Media turun dari tingkat nasional sampai daerah. Keamanan, polisian, tentara dan sebagainya juga mengawal. Kemudian dari pengawasan Bawaslu dari pusat sampai daerah datang. Itu terjadi periode sebelumnya di tahun 2019 telah terjadi PSU di Sumur Kecung. Jadi menggelar pemilihan ulang itu di TPS itu tersebut. Jadi disorot semua tuh. Diulang lagi nggak sih? Undangan lagi keluarga, memberitahu honor nggak ada. Jadi sungguh berat. Kenapa? Gara-gara pelanggaran. Contoh pelanggarannya, ini ada surat-surat kosong nih, joblosin. Anggota PPKPP sudah CS, iya sudah CS. Tapi ada warga lain cengar-cengir senyum, seolah-olah nggak melapor, tapi video udah foto. Kita nggak tahu, disangkanya berpaku ya kalau salah. Ternyata dilapor, karena ngerasa, ini nih saya lapor lah, karena punya kepentingan dia, lawan politik, ya kan? Musuhnya lawan politik pak, lawan politik. Kalau Bawaslu hanya mengkontrol saja, tapi lawan politik lebih dalam, seolah-olah ada istilahnya serigala berbulu domba. Dan jangan sampai ya di domba ini ada serigala yang nanti menghancurkan, yang habisin ternak kita ya. Ada ayam, ada bebek, ada kambing, semua habis gara-gara serigala. Rusak gitu maksudnya ya. Ini filosofinya rusak gitu. Banyak sih kejadian PSU. Contoh C6 atau surat pemberitahuan seharusnya atas nama Siti, cuma si Siti ini lagi ada, tolong deh ada sepupunya. Nah, sepupunya menggunakan bil Siti. Awalnya Siti ada yang nggak tahu, masukin aja ke PPS tuh, disangkanya Siti. Yang laporin itu bukan Siti, foto video. Ternyata adiknya yang mirip tapi belum memenuhi usia 17 tahun karena pelanggarannya menggunakan hak pilih orang lain. Nah ini juga awas ya. Tapi kami tidak menakut-nakuti. Ini kesalahan kebanyakannya PSU itu gara-gara disengaja kebanyakannya berbuat curang dan sebagainya perhitungan. Nah ini yang perlu dicermati. Nah berbicara pendaftar dari warga yang mungkin antusias ingin mendaftar KPPS, Pak RW dan PRT, bukan. Sekali lagi ini sifatnya terbuka ya, sifatnya terbuka. Jadi tidak bisa kami hanya saya dibantu oleh Pak RW, dibantu oleh PRT untuk mengakomodir, merekomendasikan dan memfilter siapa yang kira-kira layak untuk menjadi anggota KPPS di warganya. Sebab kalau ada anggota warga RW Domba tidak ada konfirmasi ke PRW, tidak ada konfirmasi ke PRT, tiba-tiba datang ke kami di kantor kelurahan, PPS Kota, mau tidak mau kami terima. Mereka membawa berkas, mendaftar, secara aturan kami terbuka. Jadi sebetulnya bukan menitipkan ke PRW, menitipkan ke PRT, tidak. Nah, syukur-syukur kami akan cek, nanti
memilih siapa yang layak, kira-kira begitu.